Halo teman-teman, aku mau kenalin project baru iTalk, yaitu ngobrol 5 menit bareng iTalk. Dimana aku hari ini akan sharing tentang kejadian COVID-19 yang sempat aku alami kemarin. Banyak sekali pembelajaran yang aku dapat kemarin teman-teman. Nah, hari ini aku akan sharing part pertama dengan tema belajar dari COVID-19. Part pertama ini aku beri judul penerimaan diri. Dimana penerimaan diri itu menurut versiku adalah kemampuan untuk mengenali dan menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri kita. Penerimaan diri ini aku bagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama adalah jujur. Kenapa harus jujur? Dan kenapa jujur adalah poin pertama? Karena jujur itu penting teman-teman. Jujur merupakan fondasi dasar. Dimana banyak di antara kita tidak mau jujur bahwa dirinya sedang terpapar atau pernah terpapar COVID-19. Kenapa seperti itu? Karena mereka takut tidak diterima atau dikucilkan, atau biasanya kita sering kenal dengan nama bullying. Bullying yang mereka terima sangat beragam, dan aku rangkum menjadi 3, yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying mental. Kita akan bahas dari yang bullying fisik. Menurut versiku, bullying fisik adalah menjauhi orang yang sedang terpapar atau sudah pernah terpapar dengan tujuan takut tertular. Memang kita harus berjaga jarak supaya kita tidak terpapar. Tapi, apakah perlu kita harus mengucilkan bahkan memandang mereka dengan sebelah mata? Perilaku seperti itu malah membuat mental mereka menjadi lemah dan bisa mempengaruhi kesehatan jasmani. Sedangkan mereka saat ini lagi butuh-butuhnya support kita supaya mereka cepat sembuh dan mereka cepat pulih. Coba bayangin kalau kalian ada di posisi mereka. Untuk yang kedua adalah bullying verbal. Menurut aku, bullying verbal ini membuat aku bingung karena terkadang bullying verbal ini 11-12 dengan kata-kata bercanda, teman-teman. Dimana seringkali kita temui dan yang terjadi di sekitar kita niatnya memberikan support, tapi terkadang kalimat yang digunakan tidak patut untuk diucapkan sekalipun sedang memberi support. Beda lagi kalau kalian punya teman atau sahabat yang sudah kenal satu sama lain, itu sih bebas. Tapi aku percaya setiap orang di antara kita punya cara-cara sendiri untuk menyampaikan supportnya. Tapi alangkah baiknya, pilihlah kalimat yang lebih bijak supaya lawan bicara kalian lebih nyaman. Yang namanya bullying verbal, menurut aku, itu akan melekat teman-teman di pikiran dan di hati. Jadi sulit untuk menghilangkan adjustment itu. Untuk yang ketiga adalah bullying mental. Menurut versiku, bullying mental adalah jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata dan telinga. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tidak pernah tahu isi hati dan pikiran orang. Tidak semua orang bisa terima ucapan ataupun perilaku kita. Bisa jadi dia tertawa dengan candaan kita, sikap kita, tapi ternyata hal itu membuat mereka sakit hati, tersinggung, marah, minder, menarik diri, bahkan tidak bisa terbuka dengan lingkupnya. So please guys, bijaklah dalam bersikap dan berucap. Kita akan masuk dari poin yang kedua, yaitu kesadaran diri, di mana setelah mengakui dan menerima kondisi diri sendiri, maka selanjutnya adalah kesadaran diri. Sadar untuk memulai membuka pikiran kita, melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang terpapar COVID-19. Jika kalian harus isoman, ya lakukan isoman dengan maksimal supaya kalian cepat pulih, kalian cepat sembuh. Jika kalian harus dirawat di rumah sakit, ya lakukan dengan kooperatif, mengikuti arahan dokter dan perawat di tempat. Kalau kalian ada yang bilang, tapi tidak semudah itu untuk menerima dan bisa langsung aja menjalani. Jawabanku, yes, of course. Untuk pertama kali akan sangat sulit. Kalian akan down, kalian akan tidak bisa menerima diri, kalian nggak tahu apa yang harus kalian perbuat. Apakah kalian harus marah? Apakah kalian harus kecewa? Bahkan kalian tidak mau terima kondisi kalian. Teman-teman, di sini aku mau ngomong, untuk menerima situasi yang kurang baik memang tidak mudah, apalagi untuk pertama kali menerima kondisi yang sangat-sangat menurut kalian buruk. Cuman di sini ketika kalian akan mulai mencoba, mulai menerima dan menjalani kondisi kalian akan tahu apakah kalian mampu untuk survive dengan kondisi itu atau tidak.
Untuk hasil akhir, no. Yang penting kalian udah mencoba. Kalian sudah untuk memulai. Jadi teman-teman, tetap semangat, jaga diri kalian, jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, ojo ndablek, tetap di rumah aja teman-teman. Dan jangan lupa berdoa untuk kalian semua dimanapun kalian berada dan apapun agama yang kalian anut, karena saat-saat ini kita perlu dekat dan terkoneksi dengan Dia lebih lagi. Dia Tuhan yang sayang sama aku dan tentunya sayang juga sama kalian. So guys, thank you buat kali ini. Bye bye, God bless you.